Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk gagal bayar di aplikasi yaitu KTA Kilat. Dari teman-teman udah banyak yang menanyakan ya untuk pinjol tersebut. Tentunya yang sekarang ini lagi telat bayar ya atau gagal bayar. Mungkin lagi ditagih, diteleponin tiap hari, lalu dapat pesan penagihan yang katanya mau datang ke rumah ya, seperti itu. Oke, maka dari itu aku mau bahas untuk gagal bayar di KTA Kilat ya. Yang pertama aku bahas dari fintechnya dulu ya, atau aplikasinya. Untuk legalitas aplikasi tersebut, untuk legalitasnya aplikasi tersebut berizin. Bisa Anda cek langsung di website resminya OJK. Untuk daftar perusahaan fintech lending berizin, bisa Anda cari di situ. Untuk nama sistem elektroniknya yaitu ada KTA Kilat. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.pendanaan.com. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Lalu untuk jenis usahanya yaitu konvensional. Lalu untuk sistem operasinya yaitu Android ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau Anda menanyakan ini legal atau ilegal, jawabannya legal ya untuk KTA Kilat berizin dari OJK. Oke, yang sekarang yang mau aku bahas ya, ini dari teman-teman banyak yang ngirimin pesan penagihan ya, katanya mau datang ke rumah seperti itu. Oke, salah satu contohnya ini ada pesan penagihannya dari KTA Kilat. Di sini mau aku bacain. Di sini untuk isi pesannya yaitu ada keterangannya. Ini sebagai contoh penagihan pihak lanjutan kami yang menindaklanjuti nasabah yang terus mengabaikan tagihannya di aplikasi KTA Kilat. Yang terpenting saya sudah jelaskan mengenai keterlambatannya. Sudah ajukan perihal keringanan pelunasannya. Tapi Anda sendiri yang memilih untuk ditindak lanjut saja, bukan seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan dari pesan ini ya. Di sini ada foto ya, ngirimin foto. Ini di suatu rumah, lalu ada ibu-ibu. Ini yang lagi didatengin ya, mungkin ceritanya seperti itu. Ini dari teman-teman banyak yang ngirimin pesan seperti ini. Isi pesannya sama, lalu gambarnya juga sama. Mungkin bukan hanya satu orang dua orang ya, mungkin ada puluhan orang yang ngirimin seperti ini. Dan juga pun berbeda wilayah ya, seperti itu. Jadi banyak yang menanyakan, ini apakah benar bang bakalan didatengin ke rumah, kan seperti itu. Yang penting buat teman-teman ya, Anda jangan terlalu panik ya kalau mungkin dapat pesan penagihan seperti ini. Anda jangan langsung berpikir, wah ini jangan-jangan mau datang beneran, seperti itu. Tapi bukan hanya pesan ini aja ya, pesan yang lain juga ada. Ini yang kedua juga sama dari KTA Kilat. Oke, ini contohnya. Ini juga ada gambarnya ya. Di sini ada keterangannya. Dari Indomaret Kahvi 1 ke tempat Anda berapa menit lagi. Ini ceritanya mungkin biasanya udah di Indomaret ya, nanyain berapa menit dari Indomaret ke rumah. Di sini kami mempunyai aturan, ketentuan dan konsekuensi. Untuk nasabah lalai, jadi Anda jangan sepelekan tagihan Anda di aplikasi KTA Kilat, seperti itu. Jadi ini nanyain dari Indomaret berapa menit ke rumah, seperti itu. Dan setelah dicek ternyata ini gambarnya itu ngambil dari map ya. Jadi di Google Map itu kan banyak gambar-gambar Indomaret tuh ya. Setelah dicek ternyata gambarnya sama. Jadi mungkin ini dari gambar itu ya, mungkin ngambil dari map lalu dikirimin ke Anda ya, seperti itu. Jadi ini di sini mungkin nanyain dari Indomaret ini kemana, apakah masih jauh atau jaraknya berapa menit, berapa kilometer, kan seperti itu. Oke, jadi dari beberapa pesan penagihan yang barusan aku baca ya,
Eee, Buat teman-teman yang banyak yang ditanyakan kan, apakah benar akan, datang ke rumah kan seperti itu. Jadi menurut survei yang aku, lakukan ya ke beberapa orang yang telat bayar, jawabannya sih untuk selama ini belum ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Kalau dapat pesan-pesan seperti ini memang sering banyak, dapat pesan penagihan mungkin mau datang ke rumah, mungkin mau bawa RT RW, tapi kalau ditunggu sehari 2 hari itu nggak datang ya, sampai sekarang pun informasi yang aku dapat pun belum ada yang dikunjungi ya, yang telat bayar di aplikasi, tersebut, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalkan Anda dapat pesan seperti ini, lebih baik Anda tanggapin aja nggak apa-apa, misalkan Anda balas, "Oh iya silakan saya tunggu," itu di rumah, atau tanyakan ke sini mau datang jam berapa, sebenarnya nggak apa-apa ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya ini nggak datang ya, seperti itu. Untuk yang terakhir sekarang di tahun 2023 ini yang gagal bayar di KTA Kilat itu belum ada yang dikunjungi. Dan ini aku udah tanyain ke beberapa orang, yang pastinya, yang udah pernah telat bayar di KTA Kilat. Dan keterlambatannya itu kan bervariasi, ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada juga yang 1 tahun. Nah, setelah saya tanyakan pun itu belum didatengin ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, Anda nggak perlu panik dulu ya. Kalau bisa tiba-tiba dapat pesan katanya mau datang ke rumah, itu belum tentu datang ya, seperti itu. Dan logikanya kalau DC mau datang ke rumah itu nggak mungkin ngasih tahu ya, nggak mungkin dikasih tahu nih saya mau datang ke rumah seperti itu tuh enggak. Biasanya kalau mau datang ke rumah itu dengan tiba-tiba udah di depan rumah lah, tiba-tiba udah ketok pintu, biasanya seperti itu kalau DC mau datang ke rumah, untuk penagihan. Misalkan yang sering datang kan biasanya itu dari Aku Laku atau dari Kredivo, itu kalau mau datang itu nggak ngasih tahu ya, pastinya tiba-tiba datang, lagian pun udah ada KTP ya, udah ada alamat lengkap, mungkin nggak perlu ditanyakan ya, mungkin langsung menuju ke alamat, identitas kan, seperti itu. Biasanya kalau DC mau datang itu nggak ada pemberitahuan, langsung datang seperti itu. Justru kadang kalau ada pemberitahuan seperti ini itu nggak akan datang ya, seperti itu. Ya mungkin, mungkin ngasih foto, ngasih gambar seperti itu mungkin, sebagai, cara ya, mungkin cara gimana supaya Anda cepat-cepat bayar, supaya ya Anda nggak, menunda pembayaran, biasanya seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin ada kesamaan, dapat pesan penagihan yang seperti itu, Anda jangan panik ya, seperti itu nggak apa-apa. Lebih baik Anda jawab aja ya silakan kalau mau datang ditunggu nggak apa-apa, seperti itu. Dan lagian selama ini belum ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Lalu yang kedua yang sering ditanyakan ini, apakah akan menghubungi nomor di luar kontak darurat, atau sebar data? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau untuk KTA Kilat, kalau Anda telat bayar, ini hanya menghubungi ke kontak darurat, atau nomor yang Anda cantumkan di, aplikasi. Jadi nggak menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone, itu enggak. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya, karena ini hanya menghubungi ke kontak darurat. Jadi nggak sebar data seperti itu. Mungkin dari teman-teman, kalau mungkin ada pesan-pesan penagihan dari, pinjol, kalau Anda mungkin, bingung, bisa Anda langsung ya tanyakan ke saya. Bisa Anda lewat DM ke Instagram, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Soalnya saya buat grup, di Telegram. Kalau Anda berminat, silakan Anda bisa bergabung. Ntar link grupnya saya taruh di deskripsi video ya, seperti itu. Oke. Dan juga aku nggak bosen untuk mengingatkan, sama teman-teman ya, stop ya buat teman-teman yang gali lubang tutup lubang, mau minjem di pinjol buat bayar pinjol, itu lebih baik Anda hindari ya. Stop, tutup lubang gali lubang. Kalau Anda tutup lubang gali lubang itu bukan suatu penyelesaian, justru akan menimbulkan permasalahan baru, utang Anda makin banyak, makin numpuk, dan juga pinjolnya makin banyak ya, seperti itu. Yang masih tutup lubang gali lubang lebih baik jangan ya, seperti itu.
Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.